Dikutip dari Kompas.com, Kapolres Kepulauan Aru AKBP Adolf Bermasa mengungkapkan perkelahian bermula saat satu di antara pelaku bernama berkelahi dengan seorang ABK. Adolf mengungkapkan perkelahian tersebut adalah awal mula dari pembajakan KM Mina Sejati. Barulah si babe motoris ini ngomong ke saya, dulunya kapalnya bekas pembantaian. Pembantaian? Pembantaian. Apa tuh? Pembantaian ABK. Itu tiba-tiba pas saya noleh ke kiri, itu ada yang jubah itu lagi. Oh, yang pertama itu? Iya. Yang ini ngomong ke saya, kata dia. Yang si jubah ini. Kamu hati-hati di kapal ini, jangan sampai kamu masuk ke Palka nomor 3. Di situ saya langsung kepikiran, ada apa sih di Palka nomor 3? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu pelayar atau pelaut yang sering main di planet Mars. Planet Mars, sorry, maksudnya yang ada di laut. Nah, kali ini beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Waktu dulu dia berlayar selama 10 bulan, dia berada di tengah-tengah laut. Dan waktu dia berlayar, banyak banget nih kejadian horor yang dialaminya. Langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo Bang. Halo Bang. Siapa namanya Bang? Nama saya Obi Bang. Bang Obi. Obi. By the way, Sumateranya di mana nih Bang Obi? Saya di Lampung Bang. Lampung. Lampung. Oke, Iya. dekat dari Jakarta ya Bang ya. Dekat Bang. Tapi dibatasi oleh lautan. Oke, siap. Nah, by the way, Bang Obi waktu 10 bulan itu benar-benar di laut Bang. Di laut Bang. Dan benar-benar kagak ke daratan-daratan gitu. Enggak Bang, sama sekali enggak. Enggak sama sekali ya. Gimana? Kebayang 10 bulan di lautan lepas. Oke, tahan dulu ya Bang Obi ya. Siap. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja datang kemari kita bagi pengalamannya. Langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp ini nih. Kuy, kita gibah misteri di sini. Nggak perlu lama-lama nih. Langsung aja kita ke gibah misteri. Halo Bang Obi. Halo Bang. Gimana nih Bang kisah pengalamannya nih Bang? Jadi ini saya mulai dari awal Bang ya. Oke, Dari jelaskan. pertama saya di Lampung ya. Itu posisi saya kemarin itu waktu tahun 2019, itu awal 2019, itu saya nganggur Bang kebetulan. Nah kebetulan saya ini punya saudara, itu sepupu. Jadi dari rumah saya itu kurang lebih 5 rumah lah. Jadi saya sorenya itu sekitar jam 3 itu saya main ke rumah sepupu saya. Jadi kebetulan sepupu saya ini juga nganggur Bang. Nganggur. Jadi sampai di tempat sepupu saya nanya-nanya kan, ada lowongan kerjaan nggak? Ya, kagak ada. Saya juga susah nyari kerja di sini. Nah, terus kebetulan kita main handphone nih Bang. Itu kita cari loker di Facebook, dapat singkat cerita itu dapat kapal cumi. Itu di daerah Muara Angke. Muara Angke sih, Iya, Jakarta Muara Barat. Angke, iya. Jakarta Utara. Nah, jadi tanpa mikir 2 kali lagi itu langsung kita hubungi kontaknya. Itu sorenya itu sekitar jam 6. Itu sebelumnya kita udah kontak dia. Jam 6 itu kita langsung dijemput sama travel Bang. Langsung berangkat ke Jakarta, ke Muara Angke. Nyampe Jakarta itu belum kerja Bang kita Bang. Kita ditaruh di mes, itu di daerah Muara Baru. Nah dari mes itu udah mulai Bang, gangguan itu udah mulai. Di mesnya? Di mes Bang. Gimana? Karena mes itu saya ceritain dulu Bang ya. Iya. Ini di bawah ini khusus buat para ABK yang mau belayar. Nah di atas itu tempat gudang. Gudang itu tempat yang ABK kabur. Terus pakaiannya ditaruh di gudang. Nah di situ nyampe lah singkat cerita kan di mes. Sekitar jam 1 itu saya mandi itu posisi kamar mandi di atas bukan di bawah Bang.
Jadi di atas itu pas saya naik itu hawanya udah panas bang. Oh, hawanya. beda tuh ya. Karena di atas itu nggak ada yang nunggu. Oh, cuman gudang ya Iya tadi. gudang sama kamar mandi. Oke. Singkat cerita mandi, saya hidupin keran. Jadi kedengeran lah kalau ada yang ngetok kan, karena kerannya juga nggak terlalu besar suara airnya bang. Di situ dari atas pelapon itu ada yang bunyi, dugar gitu bunyi bang. Kayak ada yang gebuk gitu. Iya, saya belum ngarah-ngarah ke sana bang, belum ngarah-ngarah ke sana. Saya pikir, mungkin ada tikus mungkin kan. Saya pikir udah saya lanjut mandi. Itu sampai 3 kali bang, ger bunyi lagi. Jadi saya patiin kerannya bang, saya berhenti mandi. Saya dengerin lagi, ketiga kalinya, dar jatuh bang, pelapon. Hancur maksudnya. Hancur, nimpa. Ini saya di sini saya sempat bocor, Ketiban ketimpa. Karena pelaponnya itu pelapon kayu triplek bang. Di situ, udah kan dari situ langsung yang bawah itu ke atas ada apa? Ini pak saya lagi mandi, saya bilang kan. Tiba-tiba ada suara, saya bilang kan dari atas ini suara kayak genteng jatuh, saya pikir kan. Ketiga kalinya itu plafonnya jatuh. Udah obatin dulu, obatin. Nah singkat cerita di situ saya dikirim sama Pak Boni ini ke Tegal dulu bang. Ke Tegal, Iya, Jawa Tengah. iya. Ngapain tuh bang? Itu kita latihan kayak kita ngerakit pancing. Itu berlima saya. Saya, sepupu saya ini yang namanya Rijal. Terus ada lagi orang Medan saya kurang tahu. Berangkat Tegal itu kita jam 6 maghrib. Jam 6 maghrib, nyampe di Tegal itu tengah malam bang. Oke, tengah Malam di Tegal. Di sana training lah jatuhnya ya? Iya, training gitu ya. Itu kita di Tegal cuman nggak nyampe semalam sih bang. Jadi kita nyampe 2 jam kita ngerakit pancing, terus kita balik lagi Ke Jakarta? ke Jakarta. Oh, nggak lama ya? Nggak lama. Singkat cerita, kita balik lagi ke Jakarta itu pagi. Jam 3 sore itu saya langsung dapat kapal. Dihubungin sama pihak kapalnya karena kurang 1 ABK. Kebetulan saya sama sepupu saya dipisah bang. Oh, dipisah, Iya, dipisah, nggak nyatu. Jadi kebetulan saya yang duluan dapat kapal. Berangkat saya ke Muara Angke. Nah, berangkat ke Muara Angke itu malam bang. Malam karena prepare dulu, terus kayak barang-barang segala macam. Nyampe di kapal itu posisi kapal itu gelap bang. Kapal saya itu ada di barisan ke-6. Jadi kita ngelangkah dari kapal ke kapal kayak gitu. Iya. Jadi kapal sebelumnya itu sama gelap juga bang. Oh, jadi Gelap. langsung ini ya, berlayar gitu bang? Berlayar sih belum bang. Cuman kita nunggu diwajibin nunggu di kapal. Karena kita untuk bantu-bantu logistik kayak beras segala macam gitu. ABK yang lain juga sama kayak gitu. Perkenalan sama Iya, kapal itu perkenalan sendiri ya? gitu. Nah singkat cerita, kapten langsung absen bang. Absen apa tuh? Absen ABK. Oh, Yang udah mau ikut kayak gitu udah. Itu kapal langsung belayar lepas tali. di malam itu juga? Iya, di malam itu juga langsung lepas tali bang. Oh, berarti Bang Abi jatuhnya cuma beberapa hari aja Iya, trainingnya ya? Bener. Oh, saya kira mah kalau training ABK itu harus berbulan-bulan gitu, menguasai banget ya? Enggak, karena itu kemarin juga saya cuman dapatnya juga dari agensi bang, kayak gitu. Langsung nih berlayar Langsung, nih Bang. Berapa ABK waktu itu Bang? Itu ada 10. 10 itu satu sama kapten jadi 11. Oke. Yang satu kapten, terus satunya lagi itu motoris. Motoris itu kepala kamar mesin sama wakil kepala kamar mesin. Itu ada 3. Jadi sisanya itu ABK. Kayak gitu. Nah, singkat cerita berlayar lepas tali bang. Itu tujuan pertamanya kita ke Pontianak dulu bang. Dari Jakarta ke Dari Pontianak? Jakarta ke Pontianak. Selama perjalanan itu seluruh ABK itu diwajibkan mengemudi bang. Mengemudi kapal. Ya, 2 jam sekali. Jadi pertama kali itu saya belum pernah bang, ya, belum pernah mengemudi. Jadi saya dapat giliran lah. Itu sekitar jam 10 malam bang. Itu saya dapat jam 10 malam sampai jam 12. Itu aplusan barusan. Jadi naik saya ke, ini saya jelasin kapalnya dulu bang. Iya, boleh. Nah di sini kan ada ini bang, haluan kapal. Oke. Terus di bawah haluan itu ada freezer. Di sini ada 6 palka. 6 palka. Terus di sini golak. Turun ke bawah itu kamar mesin, bagian mesin. Terus naik tangga sedikit itu ruang kapten. Saya naik, kemudi.
Dari situ diajarin dulu kan, jadi kompas segala macam gini-gini kata dia. Jadi bisa langsung. Kapal emang nggak stabil bang, karena baru pertama kali kan. Baru pertama kali itu saya langsung dilepas sama kapten. Tapi kapten ada di samping gua. Kapten di belakang bang. Oh, di Itu ada kayak kamar kecil gitu, kamar kecil buat tidur gitu. Kapten cuman mandunya dari situ. Singkat cerita, udah mulai lancar lah kan, udah mulai lancar. Kan posisi kita berlayar itu bang, kita nggak fokus ke depan bang. Kita ngelihat fokus itu kompas sama satelit. Jadi kompas sama satelit ini dia harus sama. Kalau angkanya nggak sama, kapal itu goyang. Gitu bang. Jadi saya sering-sering lihat ke depan, kadang saya ngeliat kompas. Jadi pas tiba-tiba saya lagi ngemudi, itu saya ngeliat kompas kan bang. Lihat kompas, terus saya ngeliat ke depan. Saya pikir itu kapten bang. Karena kapten kan di belakang. Saya juga nggak noleh kiri kanan kan. Oh, saya bilang kapten nih, saya bilang kan. Terus panggil si kapten dari belakang, Bi, kata dia. Terus saya langsung refleks kaget dong bang. Ya Cap, saya bilang kan. Saya dari situ langsung mikir bang. Terus yang di depan tadi siapa, saya bilang kan. Jadi saya lihat lagi ke depan, itu udah nggak ada orang bang. Tapi bentuknya manusia bang. Bentuknya manusia bang. Dia pakai jubah putih, jubah putih, terus pakai sorban di situ. Karena saya pikir kan kapten ini juga orangnya religius bang, ya taat agama lah. Saya dari situ saya nggak fokus lagi bang, nggak fokus ngemudi, kapal itu goyang kiri kanan. Karena saya refleks ngelihat itu tadi. Masih kebayang. Masih dia kebayang, siapa, gitu. iya gitu. Waduh, saya bilang, kok baru pertama saya naik udah kayak gini, saya bilang. Udah digangguin ya. Oh, langsung merinding saya. Nah, tiba-tiba si kaptennya manggil itu kan, manggil Bi. Saya langsung refleks kaget. Iya Cap, saya bilang. Saya noleh ke belakang, ada bang, lagi ngerokok. Pas saya lihat ke depan, itu udah nggak ada orang lagi. Tapi sempat bang Obi sempat nanya, Cap tadi saya ingat di depan ada gitu. Enggak, saya belum berani bang. Belum berani nanya situ saya. Oke, masih Jadi ditelan sendiri tuh udah, ya? saya lupain lah kan. Udah, saya lanjut. Jam 12, saya lulusan. Gantian naik lagi si Coki. Di ABK ini ada 5 orang Tegal bang. 5 orang Tegal. Dari 5 orang Tegal itu ada satu yang akrab sama saya, ini si Coki. Jadi turun saya ke bawah. Turun, naik lagi satunya. Jadi saya cerita di bawah. Itu saya langsung cerita bang. Saya itu kalau orangnya nggak bisa nyimpen sendiri bang. Jadi langsung saya ceritain. Di situ ada Babe, itu orang Sukabumi. Itu Babe. Jadi karena dia yang lebih tua, jadi saya cerita. Dia juga sering ke laut bang. Kayak gitu. Lebih senior lah ya. Iya, jadi saya ceritain. Be, saya bilang, tadi saya di atas ngelihat orang jubah putih pakai sorban. Saya pikir kapten, saya bilang. Tapi kapten di belakang saya, Be, saya bilang. Terus Babe itu orangnya sering bercanda lah ya kan. Ah, paling juga katanya, ini katanya mau kenalan sama kamu, kata dia. Waduh, saya bilang. Udah, dari situ udah saya lupain kan. Nah, jadi nggak saya ngingetin. Masih itu perjalanan seminggu bang. Ke Pontianak itu seminggu. Jadi belum aktivitas kerja, kita masih gantian mengemudi aja gitu. Dari Jakarta Pontianak Ya, semingguan. seminggu. Nah, tiba-tiba itu pagi bang. Pagi sekitar jam 6 itu kita sarapan. Di kapal itu ada kokinya bang. Nah, kokinya juga cerita sama saya. Kan lagi masak nih, saya bantuin lah kokinya masak kan. Masak apa kok? Saya bilang, kita masak tempe aja, kata dia kan. Nah, singkat cerita, ngobrol. Semalam saya digangguin, kata koki itu. Gangguin sama siapa? Saya bilang kan. Itu, sama orang aneh, kata dia. Maksud saya orang aneh apa sih? Saya bilang kan. Saya belum enggak bang, makhluk yang nggak bisa kita lihat, kata dia. Di situ saya cerita juga bang, sama dia. Saya juga diganggu, saya bilang pas lagi layaran, saya bilang. Kamu mah masih enak, katanya, dilihatinnya yang masih pakai sorban. Ini saya dilihatin bener bang, kata dia. Jadi pas dia mau naik kamar ABK, di kamar ABK itu kan pas naiknya itu ada ini atap lagi bang. Itu bisa buat kita duduk-duduk. Nah dia nggak langsung ke kamar bang. Jadi dia duduk dulu. Jadi dia nikmatin laut lah gitu kan sambil ngerokok. Tiba-tiba kan ada bendera nih bang. Ada bendera merah putih itu di atas satelitnya. Jadi dia ngelihat yang di satelit itu ada yang ngegantung putih-putih bang. Ngegantung di satelit? Iya, di satelit tiang itu? Di tiang. Jadi mukanya itu separuh pecah,
separuhnya lagi mukanya nggak jelas Bang. Dia cerita ke saya kayak gitu. Yang benar saya bilang kan, jangan nakut-nakutin saya bilang kan. Bener, nanti katanya kamu pasti ngelihat juga. Jangan saya bilang kan. Orang saya udah dilihatin kayak gitu, masa saya mau dilihatin lagi, saya bilang kan kayak gitu. Singkat cerita itu, udah Bang, selesai kita ngobrol kayak gitu. Nah, nyampe lah di Pontianak Bang. Nyampe di Pontianak udah seminggu kan perjalanan. Udah kita siap prepare buat kerja mancing, alat mancing semua udah keluar. Tank itu jam 6 maghrib, kita lampu itu udah pada hidup semua, itu udah mulai kerja kita Bang. Nah, jadi posisi kerja saya itu mancing cumi Bang. Mancing cumi sama ngejaring. Oh, berarti di kawasan pelautan Pontianak. Iya, di kawasan pelautan Pontianak udah mulai kerja, lampu udah pada hidup semua. Itu posisi kalau mau jaring itu lampu mati Bang, lampu mati semua. Lampu kayak kapal gitu. maksudnya? 2 jam sekali, misalnya dari jam 7 sampai jam 8 itu jatah kita mancing. Nanti dari jam 8 sampai jam 10 itu jaring, jatahnya kapten kayak gitu. Nah, jadi dari jam 6 ini mancing nih Bang. Jadi mancing itu 5 kiri, 5 kanan Bang. Saya dapat di dekat haluan Bang, di depan sekali itu. Singkat cerita, udah mancing turun pancing. Jadi mancing itu sistemnya kayak gini Bang. Jadi sambil melamun lah saya kan, sambil melamun, sambil mancing. Tiba-tiba di belakang saya tuh kayak ada yang nyoel gini Bang. Gitu. Saya langsung lihat ke belakang. Pas saya ngeliat ke belakang, nggak ada siapa-siapa Bang. Tapi berasa banget ya? Berasa Bang di coel gini. Padahal teman saya itu jaraknya 2 meter. Karena kalau berdekatan pancingnya bakalan nyangkut. Gitu. Otomatis jauh kan kalau kawan mau nyenggol gitu. Nah, tiba-tiba ada yang nyoel. Saya langsung refleks ngeliat ke belakang. Pas saya lihat nggak ada. Terus saya panggil si ini Bang siapa? Koki. Kita panggil Koki aja. Kok, saya bilang. Kenapa? Saya bilang. Enggak, kata dia. Tadi ada yang nyoel saya, siapa? Saya bilang ngomong kayak gitu. Nggak ada lah, orang jauh-jauh semua, kok aneh kamu nih katanya. Makanya jangan ngelamun kalau mancing, kata dia kan. Di laut ini nggak boleh ngelamun, kata dia. Jadi saya baru tahu Bang di situ Bang. Di laut itu banyak pantangannya. Yang pertama nggak boleh ngelamun. Yang kedua nggak boleh kencing sembarangan di situ. Nah, di situ saya tuh sering ngelamun terus Bang. Kata kawan saya tuh sering ngelamun. Karena emang tempatnya enak, angin sepoi-sepoi. Yang pertama tempat enak, yang kedua saya juga kepikiran Bang. Hati saya ini bimbang Bang kemarin. Waktu pas mau berangkat itu kan. Antara mau berangkat sama enggak. Satu sisi kalau nggak berangkat saya nggak kerja. Satu sisi kalau saya berangkat saya tuh mikirnya aneh-aneh Bang. Gitu. Karena pertama main di Pertama laut kali, ya. iya. Udah kan dari situ saya tuh udah mulai parnoan Bang. Udah mulai parno. Jadi takut saya ini timbul terus takut kayak gitu. Jadi saya kerja itu nggak fokus. Hari berikutnya itu 2 hari dari kejadian yang saya disenggol itu, nah itu saya diteror lagi juga Bang. Gimana? Diteror lagi. Nah jadi posisinya itu jam 10 malam Bang. Jam 10 malam itu jaring turun. Jaring turun, lampu posisi masih hidup. Nah, jadi seluruh ABK itu megang jaring semua kayak gini. Lampu langsung mati. Jadi tersisa lampu satu doang Bang untuk nerangin jaring. Dari situ kan pada gelap-gelapan kan, gelap-gelapan. Berapa detik saya tuh ngeliat ke atas. Itu pas saya ngeliat ke atas Bang, seliweran putih keliling kapal. Terbang. Jadi dia ngelilingin kapal, pas dia udah keliling langsung hilang. Posisi sih jaring saya lepas, saya langsung duduk, itu badan saya langsung panas dingin. Itu jelas banget Bang. Jelas Bang, jelas. Berapa kali putaran kira-kira? Sekali putaran dia langsung hilang Bang. Itu yang lihat cuman saya aja. Itu saya lepas jaring, terus saya langsung duduk, itu badan saya langsung panas dingin ditanya kan, itu jaring ditarik, kata si motorisnya, nanti jatuh jaringnya, kata dia. Jadi saya nggak dengerin lagi omongan motoris itu Bang. Jadi saya udah fokusnya ke yang saya lihat tadi. Itu tiba-tiba saya langsung disenggol, langsung dipukul sama si Koki. Bi, kenapa, kata dia. Saya nggak bisa ngomong Bang, nggak bisa ngomong, udah langsung jadi jaring itu nggak jadi Bang. Nggak jadi, langsung hidup lagi lampu, saya itu langsung dibaca-bacain sama babeh itu, dibaca-bacain, itu langsung dikasih air putih, itu langsung sadar saya. Berarti sempat kayak nggak sadar gitu? Nggak sadar saya Bang. Kayak ngeplong gitu?
Jadi pikiran saya tuh hilang kayak gitu. Kosong ya. Kosong. Nah di situ saya ditanya-tanya, turunlah kapten, turun kapten. Nggak taunya kaptennya juga ngelihat bang. Nah, ngeliat apa? Iya, ngelihat yang seliweran tadi. Oh, terus? Kenapa katanya? Ini kayak katanya ngelihat ini katanya ada yang seliweran putih-putih ini. Loh, kok sama kata dia? Di atas ya. Terus saya, iya Kep, saya bilang. Karena kapten itu udah biasa mungkin bang ya, dia nggak kaget lagi. Udah katanya itu mah cuman penunggu kapal ini aja katanya. Kata dia gitu. Singkat cerita, udah bang kejadian itu. Nah, selang 5 hari itu ada kejadian lagi, tapi bukan saya itu bang. Oke. Ini si Koki tadi. Posisi dia lagi masak jam 6, tiba-tiba Koki lagi masak, temenin si Babe ngobrol kayak orang biasa bang, ngobrol. Pas tiba-tiba Koki ke atas mau ngambil ada yang perlu diambil kayak bawang putih gitu bang. Datang tiba-tiba Babe lagi tidur. Nah, terus yang ngobrol tadi? Yang ngobrol tadi, yang dilihatnya Babe katanya bang. Tapi Babe lagi tidur? Lagi tidur. Gila seremnya. Itu dia cerita ke saya. Terus? Pas dia ngelihat Babe lagi tidur, dia langsung bengong bang. Terus yang di bawah tadi siapa? Kata dia kan ngomong ke saya. Terus dia langsung ngebangunin Babe itu bang. Babe tadi kan di bawah, kok tiba-tiba tidur? Lah orang saya dari tadi tidur kok, katanya. Dari selesai kerja saya langsung tidur. Kapan-kapan saya ke bawah? Kata dia. Ngarang kamu, kata dia kan, kata Babe itu. Terus yang di bawah ini tadi siapa, Mbak? Kata dia kan. Ya gak tahu lah, kata dia kan. Dari situ. Jadi terornya itu ke semua bang. Iya. Bukan ke saya lah aja gitu. Terus? Nah, kejadian Babe itu ngebuat si Koki ini kayak orang linglung bang. Mas kepikiran dia. Iya. Jadi kayak orang linglung, sering ngelamun, terus sering ngobrol-ngobrol sendiri. Nah, kayak si gitu. Kokinya bang? Iya, si Kokinya. Jadi posisi itu kita lagi mancing semua bang, lagi mancing semua. Jadi si Koki ini kan dapat tempat mancing di belakang. Jadi lagi mancing. Jadi posisi saya mau ke belakang, mau kencing bang. Mau kencing. Tiba-tiba si Koki itu ngobrol sendiri bang. Ke arah tembok atau kemana? Ke arah laut. Ke arah laut? Ke arah laut. Jadi dia duduk ke arah laut. Jadi dia ngobrol sambil kayak gini bang. Oh. Gak tahu apa yang diobrolinnya. Cuman tapi kayak orang lagi ngobrol. Seolah-olah ada orang di sana. Iya. Terus saya liatin dulu kan. Jadi pas saya mau ke belakang itu kan ada kayak pintu kecil bang. Jadi saya intip dulu kan. Ini Koki ngobrol sama siapa? Saya bilang kan. Pikir saya. Waduh, saya bilang ini mah udah kacau ini, kata saya kan. Tiba-tiba saya kagetin, saya pukul kan. Wih Kok, saya bilang. Saya ngomong pakai bahasa Jawa. Kok ngobrol kalau sopo kan? Kamu ngobrol sama siapa? Kata saya. Ada katanya, kawan saya, kata dia. Jadi dia udah kayak orang linglung bang, si Koki ini. Dia bilang ada kawan. Ada kawan, kata dia. Terus? Siapa, kata saya kan. Ini ada katanya kawan saya, katanya. Dari Muara Angke ikut ke sini, kata dia. Ih, kamu kan cuma sendirian, saya bilang kan ke sini, nggak ngajak kawan. Ada katanya. Jadi matanya itu saya lihat kosong bang, matanya Koki ini. Tiba-tiba di situ saya panggil kapten lah. Kep, saya bilang. Saya tuh nanya sama kapten ini kan, sebenarnya di kapal ini ada apa sih? Dari beberapa ABK kok saya sama Koki ini yang diliatin-liat kayak gitu, kata dia. Memang si kapten ini sebenarnya udah tahu bang, kita sering dilihat-liatin kayak gitu. Cuman dia diem aja. Nah tiba-tiba si kaptennya ini ngomong ke saya, yang pertama nggak usah dipikirin yang kayak gitu, katanya. Intinya kamu jangan pernah kencing sembarangan, kata dia. Jangan pernah kencing sembarangan, jangan ngelamun, kata dia kayak gitu aja kan. Oke, kencing sembarangan tuh kayak di laut gitu? Iya, atau kencingnya sembarang. Karena kan di laut itu bang udah ada disediain toilet bang, khusus buat kencing kayak gitu. di Buat kapal air. gitu ya? Itu aja, kalau sampai itu dilanggar, pasti kamu bakal dilihat-liatin kayak gitu. Jadi si Koki ini ngobrol lah bang sama saya kan, ngobrol cerita lah kan. Kamu selama di kapal ini udah pernah ngapain aja, saya bilang kan. Siapa tahu Koki ini sering ngelakuin kesalahan kencing sembarangan gitu kan. Kamu sering kencing di mana, saya bilang kan. Kok di depan, kata, di haluan. Waduh, saya bilang pantes, saya bilang kan. Kalau di kapal ini saya kan nanya sama kapten, jangan pernah kencing sembarangan, saya bilang. Kalau kamu sampai kencing sembarangan kamu pasti diliatin, kata saya. Nah, dari situ
Saya nggak tahu, kata dia kan. Iya. Ya namanya laut, kata dia kan, ngomong kayak gitu. Nah dari situ dia, dari sering ngeliat-ngeliat kayak gitu, dia timbul emosi bang. Emosi. Iya. Emosi. Jadi dia tuh sering ngamuk-ngamuk gitu bang. Iya. Jadi kalau ada apa-apa gitu, dia tuh sering ngebanting segala macam yang ada di kapal tanpa sebab gitu. Kayak kumat, kayak orang kumat gitu bang. Tiba-tiba banting gitu aja. Tiba-tiba banting kayak gitu. Dari kejadian dia cerita itu, dia mulai aneh si Koki ini. Nah, singkat cerita itu kita jam 9 pagi itu bang dapat musibah. Gimana tuh? Itu posisi kita semua sudah selesai kerja, jadi pada ngobrol lah di Palka itu. Ngobrol kita rame-rame. Tiba-tiba mesin itu mati bang. Mesin kapal mati. Mesin kapal mati. Padahal kalau siang itu mesin kapal nggak pernah mati bang. Dan itu pula nggak pernah dimatiin. Tiba-tiba mati. Nah pas dicek sama motorisnya, kepala kamar mesin, itu di bawah itu, di bawahnya itu persnelingnya patah, bubar. Terus kita posisi lagi ngebenerin persneling, tiba-tiba badai datang bang. Kapal itu miring ke kanan, miring ke kiri, miring ke kanan lagi. Itu langsung semuanya pokoknya hambur-hamburan bang di situ. Kita juga udah nggak keruan-keruan lagi, ya namanya badai bang, badainya gede benar itu sampai air laut itu masuk ke dalam kapal di situ. Nah, karena kapalnya golaknya panjang, alhamdulillah kita dikasih selamat. Nah di situ udah pada panik semua bang. Yang orang Tegal ini dia posisi tidur kan, tidur di kamar ABK. Nah karena dia panik itu dia keluarnya nggak lewat pintu ABK bang. Lewat mana? Lewat jendela bang. Lewat jendela, terus dia langsung loncat. Loncatnya dia nggak ke lantai kapal, loncatnya dia ke laut. Di situ ke laut. Kita kan posisinya masih di bawah nih bang. Saya sama motoris itu lagi di bawah, lagi ngebenerin persneling yang bubar tadi. Jadi saya lagi ngambilin ini, tiba-tiba di atas pada jerit-jerit bang, teriak-teriak kayak gitu. Tolong dari atas itu bang. Kita langsung naik ke atas. Kenapa bi? Nggak tahu be. Coba lihat, kata si babe itu kan. Saya naik ke atas, langsung berlari ke belakang. Saya lihat tiba-tiba si Rian ini dia udah di tengah laut bang. Di tengah ombak itu? Iya, di tengah ombak yang lagi terjang kapal itu. Nah di situ saya langsung panik bang. Saya bilang sama kawannya, ambil pelampung. Saya bilang nanti jauh. Saya bilang. Jadi kawannya ngambil pelampung di kamar mesin, itu langsung dilemparin bang, pakai tali pelampungnya. Di situ alhamdulillah selamat, ditarik. Posisi kapal itu narik itu masih goyang-goyang bang. Oh masih gini? Masih goyang, masih diterjang badai di situ. Itu kita udah pada pakai pelampung semua. Nah, ditarik lah kan si Rian ini, ditarik. Pas diangkat itu dia udah pingsan, perutnya ini udah kembung bang. Itu kurang lebih kejadian itu ada setengah jaman bang, baru ketahuan sama yang di atas. Iya. Jadi yang di atas ini ada 4 orang. Nah yang 3-nya ini orang Tegal. Nah yang Rian ini kan masih daerah Tegal juga sih bang, Kebumen, daerah Kebumen. Nah di situ yang 3 ini nggak kebangun bang. Oh nggak tahu. Belum kebangun. Iya. Jadi cuman Rian ini aja yang dia langsung kaget. Jadi perutnya ini udah kembung bang. Jadi kalau nggak diselamatin mungkin udah lewat kayak gitu. Nah, di situ posisi itu udah ditaruh di kamar ABK adanya. Itu dia kurang lebih nggak sadar itu 3 jaman bang. Kita juga udah panik gitu. Oh sempat pingsan juga? Sempet pingsan bang. Karena airnya itu udah ketelan sama dia. Itu pas ditarik itu juga dia antara sadar nggak sadar kayak gitu. Nah, jadi 3 jaman dia nggak sadar. Itu langsung kita minggir ke pulau. Itu kapal itu ditarik sama kapal lagi bang. Oke. Ditarik karena kan persnelingnya pecah. Nah, jadi kita harus nunggu dulu persneling dari kantor kayak gitu posisinya. Nah, singkat cerita, ini ada kejadian lagi. Itu waktu saya lagi buang air besar bang. Di kapal. Nah jadi posisinya yang lain pada mancing, saya di belakang buang air besar. Nah tiba-tiba saya dengar suara dari kamar ABK itu bang,
kayak ada yang manggil saya. Jadi suaranya cewek bang, suara cewek itu kayak semar-semar gitu. 3 kali itu bang manggil. Kok ada cewek, saya bilang kan. Pikir saya, kan di kapal ini cowok semua bang, kok ada cewek, saya pikir kan. Nah dari situ saya langsung cepet-cepet bang, cepet-cepet saya lihat ke atas, nggak ada siapa-siapa bang. Padahal jelas benar itu yang manggil dari kamar ABK. Pas saya naik itu nggak ada siapa-siapa, kosong sama sekali. Ya yang pertama di kapal itu nggak ada cewek, adanya cowok semua. Iya benar. Kayak gitu. Nah dari situ saya langsung cepet-cepet ke bawah bang, langsung ke depan. Kejadian itu lagi pas saya berlayar lagi bang. Nah kita ke Natuna, Pulau Natuna Riau. Nah itu saya dapat layaran itu 4 jam bang, karena yang sebelum saya ini sakit, jadi dia nggak bisa layaran, jadi saya disuruh layaran sama kapten itu 4 jam. Oh, megang setir Ya, itu? megang setir itu selama 4 jam dari Pontianak ke Riau. Kalau nggak salah itu jam 1 itu saya naik layaran sampai jam 4 subuh. Pas kejadian itu jam 2, itu posisi saya lagi enak-enak bang, sambil layaran, sambil ngerokok kan. Sambil ngerokok, itu tiba-tiba pas saya noleh ke kiri, itu ada yang jubah itu lagi bang. Yang pertama itu? Iya. Terus saya lihat si kapten lagi tidur bang. Yang ini ngomong ke saya, kata dia, yang si jubah ini, kamu di sini hati-hati, kata dia kan. Suaranya itu suara kayak ngebas gitu bang, kayak orang pakai mic gitu bang. Gitu. Jadi saya sambil lihat sini, saya sambil gini bang, diam gini. Kamu hati-hati di kapal ini, jangan sampai kamu masuk kapal K nomor 3. Di situ saya langsung kepikiran, ada apa sih di Palka nomor 3 dalam hati saya kan bang. Nah di situ pas saya nengok lagi udah nggak ada bang, bapak itu jubah hitam, pakai sorban warna hitam, jubahnya itu putih sampai kaki bang. Itu si sosok kakeknya itu, jubah itu dia ngomong jelas gitu bang? Jelas, cuman dia nggak ngeliatin muka bang. Jadi sambil ngomong dia langsung sambil ngelihat ke laut kayak gitu. Iya. Jadi saya tuh nggak sadar bang kalau si ini sosok yang pertama kali saya layaran itu bang. Oh jadi kayak gitu. kayak terhipnotis gitu ya? Iya Bang? bang. Oke. Itu saya nggak cerita sama sekali bang. Oke. Nggak cerita sama sekali sama siapa-siapa. Itu saya pendam sendiri. Sama Koki pun nggak diceritain? Nggak ada cerita. Karena di situ Koki juga udah mulai aneh bang. Selama di kapal itu dia nggak pernah kerja. Si Koki itu? Iya, nggak pernah kerja karena itu tadi bang, udah mulai kayak orang stres gitu. Iya, di situ. Mungkin karena dia ngelihat yang sosok yang menyerupai babe, Tekanan itu saya dia. nggak tahu. Jadi selama 10 bulan itu dia di kamar ABK aja. Nggak ngapa-ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Nggak masak juga? Nggak masak sama sekali, karena Serem ya? kaptennya juga udah nggak mau nyuruh dia masak lagi. Karena kalau dia lagi masak, takutnya dia kumat kan, nggak jadi makan nantinya kan, diambur-amburin. Nah, jadi Koki itu dikasih ke orang Tegal. Itu singkat cerita itu pulang lah bang, udah 10 bulan di laut. Ya. Semua perlengkapan pancing dimasukin semua. Terus yang tiang itu diikat lagi ya kan. Nah di situ si motoris ini baru bilang bang sama saya. Oke, bilang apa tuh? Karena pas kita pulang itu kan nggak ada aktivitas lagi. Itu ya paling tidur, makan, terus layaran gitu. Nah, Nggak ada mancing, nggak ada nggak ikan ada lagi, ya? nggak ada lagi. Fokus jalan pulang? Iya, fokus jalan pulang. Ngobrol kita kan di Palka itu. Jadi saya ini langsung spontan nanya bang, saya bilang, ada apa sih di Palka nomor 3 ini, kata saya kan. Soalnya saya dapat bisikan lah waktu saya lagi layaran, saya bilang. Barulah si babe motoris ini ngomong ke saya, dulunya kapal ini bekas pembantaian bang. Pembantaian. Apa tuh? Pembantaian ABK sama kapten. Jadi si kapten ini ngebantai ABK 3 orang. Kapal ini sebenarnya baru jalan itu kemarin yang saya naikin itu bang. Sebelumnya nggak pernah jalan karena baru habis perbaikan juga. Terus bekas pembantaian itu waktu itu ada beritanya. Dikutip dari Kompas.com, Kapolres Kepulauan Aru AKBP Adolf Bermasa mengungkapkan perkelahian bermula saat satu di antara pelaku bernama berkelahi dengan seorang ABK. Adolf mengungkapkan perkelahian tersebut adalah awal mula dari pembajakan KM Mina Sejati. Jenazah yang itu ditaruh di dalam Palka nomor 3 itu sampai daging-dagingnya ini busuk bang. Astagfirullah. Di situ.
Terus bang? Palka nomor 3 ini nggak pernah dibuka bang. Oh, sampai Bang Obi 10 bulan 10 melayar? bulan itu nggak pernah dibuka sama sekali. Jadi disilang gitu bang, ditandain. Oh, jadi setelah kasus pembantaian itu dan Bang Obi berlayar, itu pertama kali kapal itu berlayar lagi maksudnya? Iya, pertama kali berlayar lagi saya naikin itu. Oh, itu kasus itu sempat kasus polisi bang, maksudnya Iya berita? bang. Berita, masuk berita bang. Dan nggak diangkat sama si iniannya? Sama, Misalnya ambulan atau apa gitu? enggak bang. Enggak. Karena itu nggak ke darat deh bang. Oh, Di laut. iya. Jadi kan kalau kapal itu kan dia nyandar. Oke. Kalau ini nggak, di tengah laut aja bang. Hmm. Ya, gitu. Karena bekas pembantaian. Nah, kurang lebihnya seperti itu bang Badru. Oke. Gitu. Nah nih Bang Obi, kalau kapal kan 10 bulan abang tuh benar-benar di laut ya? Iya. Paling bersandar cuma sebentaran, berlayar lagi. Iya. Itu cuminya itu dan ikan itu ditaruh di mana Bang? Itu cumi itu ditaruh di freezer bang. Freezer. Di freezer. Nah, setelah cuminya nih udah dijaring, terus ditaruh di golak dulu, kita pilihin, jadi kita susun di kaleng bang. Nah, habis ditaruh di kaleng langsung disusun di freezer dulu, baru masuk ke palka kayak gitu. Itu setelah itu udah penuh nih palkanya? Iya. Itu ditaruh ke pulau atau gimana Bang? Itu langsung dibawa lagi ke Muara Angke bang. Jadi 10 bulan di situ? Iya bang, di situ. Kuat itu Bang? Kuat bang. 10 bulan Iya. ya? Oh, Karena kan dia ada kulkasnya kayak gitu bang, di freezer. freezer ya? Iya. Jadi kuat 10 bulan tuh cumi? Kuat. Jadi cumi yang kita makan ini selama ini lama juga ya di freezer ya? lumayan. Saya kira habis ditangkap udah langsung dijual gitu kan? Enggak bang, itu disimpan dulu. Oke, dan yang si Koki ini nih Bang, setelah dia nyampe di Angke nih Bang, terus dia gimana lagi tuh Bang? Bang Obi siapa tahu gak? Kalau setelah sampai di Muara Angke itu kita pisah masing-masing sih bang. Oke. Ya, jadi pas kita lepas kontrak juga kita nggak bareng lagi. Itu masing-masing ke mes gitu. Iya. Tuh. Masing-masing. Setelah itu kita nggak tahu lagi. Ya. Kabarnya seperti apa Iya, tuh nggak orangnya? tahu saya. Oke, dan kira-kira nih Bang, sosok yang Juba itu siapa Bang? Itu saya sempat nanya juga bang sama kapten, sama motoris. Karena si kapten sama motoris ini mungkin udah lama kan di situ. Dia juga nggak tahu bang siapa sosok itu. Nggak tahu Saya dia. sempat nanya, cuman dia nggak tahu kayak gitu. Sampai sekarang juga saya masih kepikiran bang. Jadi kalau saya lagi tidur itu sering kebayang aja gitu. Sosok itu? Sosok itu, gitu. Sering kebayang. Kalau boleh tahu nih Bang, yang kasus pembantaian itu Bang ya, boleh cerita sedikit nggak? Gimana sih awal mula kasus kayak gitu Bang? Saya cerita dikit aja bang. Oke, iya. Nah itu posisinya itu di kapal itu lagi berlayar ke Timika Papua bang. Oke. Timika Papua. Nah kebetulan si kaptennya ini baru naik jadi kapten kayak gitu. Nah jadi posisi di kapal ini kan juga bermacam-macam orang dari daerah lah bang ya. Sering ada konflik kayak gitu, terus nggak sejalan gitu. Sering cekcok gitu Iya, ya. sering cekcok. Nah tiba-tiba ada yang katanya sih kalau nggak salah itu dari NTT, itu ABK-nya dari NTT. Si kapten ini orang, saya nggak usah sebutin Iya, daerah lah nggak ya, sebutin ya, nanti takutnya ada selisih paham lah kan. Oke. Nah itu singkat ceritanya itu ABK ini disuruh sama kaptennya, tapi si kaptennya ini nyuruhnya dengan nada tinggi bang, kayak gitu. Nah tiba-tiba si yang ABK-nya emosi gitu, jadi dia orang ini bertiga ini bang, kawanan gitu. Dia ini katanya sempat berantem juga sama si kapten. Nah tiba-tiba kaptennya ini ngambil senjata tajam gitu. Jadi dibantai kayak gitu. Di tengah-tengah laut Bang? Di tengah laut. Jadi jenazahnya ini, mayatnya ditaruh di palka nomor 3 tadi bang. Kayak gitu ceritanya. Serem banget. Dan kasus itu sempat viral ya per tahun itu ya Bang? Sempat masuk TV juga bang. Masuk TV ya, berita itu? Berita di, kalau nggak salah itu di TV One. Oke. Ya. Ekstrim amat ya Bang. Nah terus nih Bang, selama Bang Obi kerja 10 bulan di situ, nah itu Bang Obi habis kontrak atau emang mundurin diri? Habis kontrak gitu bang. Habis kontrak. 10 bulan ya. Kenapa nggak coba lagi Bang jadi anak laut? Udah up situ aja bang. Kenapa, pengalamannya, Bang? Yang pertama nggak betah. Oke. Yang kedua ya yang kejadian itu bang. Ya, Resiko terlalu tinggi ya Bang ya? Benar. Karena kerja di lautan lepas gitu ya Bang? Badai. Takutnya nanti nggak pulang lagi bang. Iya. Jadi Jack Sparrow ya di laut. Benar. Nah misalkan nih Bang Obi, ya saya nanya sedikit Bang ya, biar pengetahuan saya juga tentang ABK itu seperti apa.
Nah, misalkan ini 7 hari nih, itu Iya. Bang Obi ada liburnya nggak di situ? Kalau untuk libur sih nggak ada bang. Oke. Ya ada sih, cuman paling kalau itu bulan purnama kayak gitu, itu paling kita libur. Kenapa tuh Karena lampu kapal sama bulan itu dia kalah bang, lampu kapal kita. Jadi lebih terang Lebih purnama. terang bulan. Gitu. Kenapa tuh Bang? Nah itu cuminya nggak mau naik gitu, bang, posisinya. Paling itu aja kita ngambil liburnya. Oh, jadi kayak gitu liburnya. Tuh, Iya. kira-kira purnama di laut itu berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali Bang? Untuk purnama itu sering sih bang, karena sebulan sekali gitu. Karena dia juga nggak nentu. Nggak nentu. Iya gitu, bulan purnama. Jadi selama 10 bulan kemarin itu Bang Obi bener-bener di laut. Bener-bener di laut. Paling cuma di pesisir-pesisir gitu aja ya. Ya, di- Dan itu pun sambil masih di laut juga. Masih di gitu. laut juga. Heeh. Terus kalau misalkan untuk masalah pipis nih Bang, ini kan bukan kapal pesiar ya? Iya. Kapal nelayan, kapal apa namanya sih Bang? Kapal cumi kalau Kapal kita nyebut. cumi ya, bisa dibilang pencari ikan lah bisa Iya, dibilang, tapi lumayan gede ya. Kalau untuk masalah pipisnya gimana Bang di situ? Nah kalau untuk buang air itu ya kita ngambil air laut bang. Air laut. Iya, jadi disediain dari kapal itu timbaan Oke. untuk kita ngambil air di laut buat kita bersih-bersih gitu bang. Oh, Kalau jadi pakai habis air buang laut air juga. kecil gitu ya, pakai air laut juga. Tapi ada air bersihnya nggak sih Bang buat mandi gitu? Air bersih ada bang, stoknya gitu. Air tawar gitu? Iya, air Ada? tawar ada. Sebelum kita berangkat itu kita udah stok dulu. Oke. Kayak gitu. Dan untuk masalah si kapten ini, kalau kapal itu kapten emang benar-benar sendiri ya Bang? Maksudnya gimana bang? Maksudnya dia sendiri kapten, kan ada 2 atau 3 Oh orang enggak, gitu. sendiri, kapten. Kita nyebutnya bukan kapten sih, tekong bang. Tekong. Iya, tekong. Tekong itu apa tuh? Tekong itu kalau ini bahasa Cina bang, tekong. Oke. Iya. Supir atau gimana? Ya jenis kayak gitu lah bang. Oh. Dan tugas dia ngapain Bang? Ya dia Bawa kapal aja atau untuk bantu-bantu juga? apa namanya? Jadi dia nyari titik cumi yang banyak, terus di mana tempat yang bagus. Nah jadi dia lihatnya dari satelit itu bang. Itu tugasnya kayak gitu. Dan di antara kapal itu Bang, nelayan itu yang cumi, paling bertanggung jawab di antara itu siapa Bang? Kapten. Oh kapten. Kapten. Dia paling tanggung jawab Tanggung ya? jawab kapten. Entah masalah pencarian ikan yang misalnya kurang, dia Iya. diomelin. Diomelin tanggung jawab sama yang ini ya. Oh. Jadi semua yang ada di kapal itu tanggung jawabnya kapten. Dan dia yang punya ya, jabatan tertinggi di kapal itu. Mm-mm. Oke. Nah, nih Bang Obi, selama Bang Obi 10 bulan di lautan Indonesia itu Bang ya, di Kalimantan dan di Sama Riau. Riau. Pernah gak Bang ngalamin ombak sebesar-besarnya terus badai, terombang ambing di kapal? Iya, itu yang di Riau tadi, Bang. Di Riau Yang tadi di tuh. Riau tadi. Sampai kapal miring Iya, gini Bang. sampai hampir kapal itu mau terbalik. Terbalik. Heeh, Itu yang paling ekstrim yang paling Abang ekstrim pernah yang saya pernah rasain di situ. Oke. Jadi antara hidup dan mati di situ, Bang. Apa yang Abang Obi rasain waktu itu? Panik, Bang. Panik. Yang kedua pasrah aja lah. Pasrah. Karena kita mau nyelamatin diri kita juga nggak bisa. Yang kedua, ya yang ketiga pasrah udah. Pasrah. Ingat keluarga di rumah gak Bang? Teman-teman gitu yang Ya kalau untuk ini ingat semua, Bang. Kalau lagi kayak gitu ingat semua. angsuran inget gak? Enggak kalau itu. Aduh, angsuran motornya. Angsuran ini nih. Itu lupa ya? Ya lupa Oke, itu, Bang. keluarga aja Ya, yang diingetin keluarga ya. sama nyawa kita. Karena bener-bener tengah-tengah laut ya Bang. Tengah-tengah laut. Oke, mungkin kalau kayak motor jatuh kan masih di daratan. Masih, Ini tengah laut jemplung. Udah. Serem amat ya. Tapi Bang Obi bisa berenang gak Bang? Kalau berenang ya dikit-dikit bisa, Bang. Dikit-dikit bisa lah ya. Jadi kalau nyembur tuh nggak langsung nyelam. Iya. Ya kayak berenang saya dulu. cembur ke laut tak udah jadi batu nyelam. Nah nih Bang, terus kalau jadi ABK itu Bang, itu bener-bener selektif banget ya sih Bang? Ya kalau untuk jadi ABK itu ya Yang kemarin harus Abang itu. harus benar-benar sih, Bang. Oke. Iya. Proses cepet tapi selektif juga dia Bang. Iya, benar. Kayak gitu. Yang pertama juga kita harus benar-benar yakin. Kita harus berangkat apa enggak. Kalau setengah-setengah mending jangan lah gitu kan. Iya. Takutnya nanti ada apa-apa di tengah lautnya gitu kan. Iya, iya. Kalau menurut saya sih dipikir-pikir dulu aja gitu kan. Karena ini menyangkut dengan nyawa juga. Iya, gitu terlalu kan. berisiko Ya, tinggi benar. kerjaan ini. Gitu. Dan untuk masalah makan nih Bang, lupa. Makan tuh gimana Bang? Sehari berapa kali di sana? Kalau makan itu seharinya 2 kali, Bang. 2 kali? Nah, 2 kali. Itu Pagi? pagi sama siang. Oh, malam nggak makan lagi? Malam itu kita dapat jatah mie, Bang. Mie. Mie, Indomie. Indomie. Gitu. Jadi kita masak sendiri kayak gitu. Oh, kalau Indomie masak sendiri? Masak sendiri Kalau itu yang lauk? Kalau yang lauk itu koki gitu. Jika dapat tawaran lagi nih di kapal pesiar misalkan, mau gak Bang Obi?
Kalau untuk di kapal pesiar ya mungkin Masih mikir-mikir ya? mikir-mikir Gas dulu lah. Bang. Mikir-mikir Bang. Amin. Jika teman-teman ada yang kapten kapal pesiar nih, Bang Obi siap. Siap. Iya, kalau pakai kapal pesiar kan enak tuh ya, banyak bule-bule, Iya. wisatawan ya kan. Kapalnya gede, ada kantinnya, ada warung kopinya. Nah, kalau untuk masalah kopi di sana, nikmat gak Bang kopi atas kapal? Kalau ngopi, kalau untuk di laut itu, kalau menurut saya nikmatan di laut kalau ngopi Bang. Oke. Iya, karena yang pertama kita dapat angin-angin dari laut sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil nyantai ya kan. Oke. Apalagi kalau di atas atap kapalnya kan. Oh. Ya, itu Tapi udah kalau- kayak berasa di kapal Titanic Bang. Wah iya, Titanic ya, iya. Jadi Ross sama Jack. Terus pelukan gini ya. Iya. Sambil nyanyi-nyanyi. Tapi kalau sepuluh baru mah bete juga kali Bang lama-lama. Iya sih Bang. Nah, kita juga Kangen-kangen sama Alfamart dan Indomaret. ya pastinya kayak gitu Bang. Pastinya kangen. Oke. Dan sekarang nih Bang Obi, tugasnya apa sekarang gawenya? Kalau Di untuk perusahaan saya atau sih gimana? ya ini untuk pekerjaan sekarang ini usaha bareng-bareng Bang. Ya, usaha bareng-bareng. Mantap. Tapi masih stay di Jakarta ya Bang? Ya? Masih stay di Jakarta ya. Oke, mantap Bang Obi. Thank you Bang Obi nih. Keren dan banyak banget pelajaran yang gue dapetin dari cerita ini Bang. Dan terakhir nih Bang. Kan katanya laut itu tempatnya para makhluk jin tuh ya. Ya apalah itu setan atau yang lain-lain. Sependapat gak sih? Maksudnya iya gak sih? Iya Bang, benar. Iya banyak ya para makhluk-makhluk di situ ya Bang ya. Karena di laut juga jarang dijajah sama manusia sih Bang. Iya. Tuh. Apalagi di lautan pedalaman Benar. gitu ya. Ya begitulah cerita tentang kapal pencari ikan cumi. Ikan cumi apa cumi? Iya, benar. Ikan Cumi, cumi, ya, ya? cumi. Cumi ya. Oke sob, mungkin cukup sekian nih kisah pengalaman horor yang sama Bang Obi ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan buat teman-teman para pejuang keluarga, setiap kerjaan, setiap tugas pasti punya risiko. Dan balik lagi, kita harus lebih berhati-hati dan selalu baca doa. Dan selalu ingat keluarga, karena doa mereka lah yang membuat kita lancar dan selalu dalam pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman nih yang para kaum rebahan kayak gue dan kalian nih yang susah move on dari bantal guling, jangan lupa mandi pagi. Karena mandi pagi adalah satu hal yang berat. Bercanda. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Obi, Oke. thank you very much Bang ya. Sama-sama Bang. Yuk kita berlayar yuk Bang yuk. Oke, lanjut. Ku berlayar di lautan, dadah. Tidak bertepian, dadah. you